Setiap mubtada harus ada khobarnya, atau setiap subjek ada predikatnya. Sudah. Titik, garis baru, sifat khobarnya. Nah. Sifat khobarnya atau predikatnya ya. Khobar itu predikat, sedangkan mubtada itu subjek ya. Sifat khobarnya harus isim nakiroh. Apa itu isim nakiroh? Ntar tulis aja. Sudah? Nakiroh harus isim nakiroh. Nakiroh pakai K. Dan harus marfu. Harus marfu. Sudah? Udah Om? Udah ya? Iya. Kita lanjut, masih tulisannya. Khobar atau predikat itu mengikuti mubtada'nya, dalam kurung subjeknya. Mengikuti mubtada'nya, dalam kurung subjeknya. Ini sifat khobar ya, agak banyak sifat khobar. Sudah? Jika khobarnya mufrad pakai D aja, pakai D, mufrad dalam kurung kata tunggal. Tunggal itu siji ya, kata tunggal. Tunggal itu siji, satu buah, satu masjid, umpama ya. Ini satu sepatu ya, satu mata. Itu kan satu kata tunggal, namanya mufrad ya. Mufrad. Satu orang, satu meja, satu bangku, satu pulpen ya. Itu mufrad. Maka khobarnya pun mufrad. Khobarnya pun mufrad.
titik. Jika, ini agak banyak nulisnya. Jika mubtada'nya muzakkar, saya tulis di sini muzakkar. Dalam kurung laki-laki. Hai. Laki-laki sudah. Muzakkar laki-laki. Umpamanya Zaidun itu laki-laki. Umpamanya Jamalun onta itu laki-laki. Umpamanya Komarun bulan itu laki-laki. Oke. Maka khobarnya pun muzakkar. Oh itu mobil udah datang. Iya. Iya. Khobarnya pun muzakkar. Sudah? Contoh jumlah ismiyah mufrad muzakkar. Masjidun. Jadi dun. Masjidun jadidun. Masjid itu baru. Masjidnya berapa? Ya, jadidunnya juga jadidun ya, jadidun. Jangan jadidani, jangan jadiduna. Nah. Ini contoh mufrad muzakkar. Sudah? Contoh lagi. Al Cenok. Iya. Al baitu. Awas jangan al baitun ya. Karena udah ada al. Ya, kalau tadi masjidun nggak ada al. Gitu. Tanda isim kan? Alif lam al ya. Yang kedua tanwin, ketiga kemasukan huruf zar. Al baitun qadimun.
Al baitun qadimun. Rumah antik, maksudnya udah lama, udah tua. Rumah tua, boleh dah. Rumah tua. Al baitu qadimun. Kalau makrifat itu bisa ditandai dengan ini, alif lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah mubtada tuh pertama awal subjek. Ya. Terus harus ada predikatnya, keterangannya. Sudah? Halo? Sudah ya? Bur, udah Bur? Garis baru, jika mubtada'nya tasniyah. Sekarang tasniyah. Gimana nulisnya di sini aja dah. Tasniyah. Tasniyah. Dalam kurung kata yang menunjukkan dua. Kata menunjukkan dua. Dua buah rumah, dua buah masjid, dua orang. Ya. Dua ikan, dua kambing, dua onta, dua. Karena Arab itu beda dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris lebih dari satu disebut jamak atau disebut dengan plural. Ya, tapi kalau bahasa Arab ada tasniyah. Tasniyah itu dua. Saya ulangi, jika mubtada'nya tasniyah, maka khobarnya pun tasniyah. Tasniyah kata yang menunjukkan arti dua. Sudah? Jadi harus sama terus ya. Kalau muzakkar, muzakkar. Kalau muannas, muannas. Kalau mufrad, mufrad. Kalau tasniyah ya tasniyah. Maka khobarnya pun harus apa tadi? Tasniyah. Titik. Contohnya. Ya, contohnya tulis.
Dani. Ada Pak RT Dani mah, nengok nih. Masjidani. Jadi Dani. Dua masjid yang baru. Itu dua masjid yang baru. Al-Baitani. Qodi maini. Qodimani. Dua rumah yang kok baru, yang tua. Dua rumah yang tua. Dua rumah tua. Boleh nggak usah pakai yang ya. Dua rumah yang antik bisa pakai yang. Dua rumah tua. Maksudnya rumah tua, bukan orang tua. Dua rumah tua, keduanya. Keduanya tua, yang udah lama lah, udah sepuh kayak kita gini, kayak Ustadz Hasanuddin, udah tua, udah cikroh. Sudah? Jumlah ismiyah ya. Al-Baita. Ini kona ya. Tani. Al-Bai. Qodimani. Ini masih apa tadi? Masih muzakkar ya. Tapi tasniyah. Kalau yang pertama mufrad ya, mufrad muzakkar artinya kata tunggal yang jenisnya laki-laki. Gitu. Pak, emang rumah ada jenisnya? Kalimatnya ya berjenis muzakkar, bukan rumahnya muzakkar. Al-Baitani Qodimani. Dua rumah yang antik keduanya, yang udah usang duanya ya, keduanya udah usang udah tua ya.
Sudah? Jika, nah sekarang, jika mubtada'nya mu'anas, jika mubtada'nya subjeknya mu'anas, perempuan, artinya perempuan ya. Jika mubtada'nya mu'anas dalam kurung perempuan, artinya perempuan, bukan perempuan itu awewe, bukan ya. Maka tadi nakiro udah diartiin belum? Hah? Belum. Kebalikan dari ma'rifah ya. Jadi umum, tidak spesifikasi ya, tidak dikenal, tidak ditentukan dan tidak diketahui, umum aja ya, umum. Dan kalau perempuan maka khobarnya pun harus mu'anas, maka khobarnya pun harus mu'anas. Kalau kalimat yang perempuan, selain memang itu nama alami, nama alam, contohnya seperti sarboah ya, contohnya lagi mince, itu nama perempuan kan, mince ya, wince, umpama wince, yakni, yance, tuh. Itu nama alam yang menunjukkan kepada dia bahwa itu nama perempuan. Untuk diketahui kalau kalimat itu mu'anas, itu biasanya mufradnya pakai tak marbutoh. Awas nih yang begini tuh, yang bulat kayak donat, ada meseresnya 2 biji ya, 2 aja tuh di atas tuh ya. Contoh, tulis contohnya, kita tulis nih. Di atas, di bawah ya, di bawah sini. Oke, kelihatan ya. Ini masih mufrad. Tun. Ada nggak tamar butonya? Jannatun. Wa si'atun. Artinya taman yang luas.
Iya, wasi'atun, yang luas. Ini jelas sekali ada tanda tak marbutohnya. Kebun atau taman itu yang luas, itu luas. Taman itu luas, itu taman yang luas, boleh ya, terserah. Kalau yang laki-laki, paham nih ya, wasi'atun itu perempuan. Apa tadi? Apa? Mu'anas ya. Nah kalau laki-laki wasi'atun jadi apa? Dar, wasi'atun laki-laki, buang aja ininya nih, harus rob marfu, diropakan, wasi'un. Maaf, kalau ininya perempuan karena di tak marbutoh, maka di sini pun pakai tak marbutoh, berarti perempuan, kalimatnya jenisnya perempuan. Tapi kalau umpamanya di sini bukan perempuan, muzakkar, maka di sini pun muzakkar. Wasi'atun jadi wasi'un. Dibuang tak marbutohnya, ininya dirofakan, kan tadi harus marfu ya. Nah gitu, wasi'un. Kalau jannatun, surga. Surga itu taman ya, sebetul jannah itu taman ya. Kalau surga pakai alif lam, al jannatu ya, itu menunjukkan surga. Al jannatu, kalau ada nggak pakai alif lam, dia disandingkan dengan namanya. Jannatun Naim ya, surga Naim yang penuh dengan kenikmatan. Nggak tahu kita bisa nggak ya. Jadi harus berjuang betul-betul untuk mendapatkan Jannatun Naim ya. Mungkin tanahnya aja kita nggak nyampe, kita jadi tanahnya aja. Sudah bahagia kalau jadi tanahnya Jannatun Naim. Yang dimaksud di sini jannatunya di sini bukan surga, tapi jannatun wasi'atun. Kita robah lagi, dikembalikan kepada asalnya ya. Asalnya kembali kamu kepada asalmu. Wasi'atun. Karena contoh tadi mu'annas, jika mu'annas perempuan mubtada'nya kan gitu, maka khobarnya pun mu'annas perempuan juga. Contoh yang laki-laki udah ada, masjidun. Ada masjidatun, ada nggak? Nggak ada ya, masjidun. Nggak ada masjidatun. Iya, nggak pakai tak marbutoh. Iya, tadi buang aja itu ya, tak marbutohnya jadi laki-laki gitu, disunat aja, dioperasi gitu. Iya, dari Amin jadi Mince kan begitu, dioperasi dia
Dari mince dioperasi pakai terong, tempelin di situ. Jannatun wasi'atun. Saya nggak baca pakai tajwid ya. Jannatun wasi'atun. Tadi kan syaratnya khobar harus marfu juga ya sifatnya, karena ininya marfu. Marfunya itu ini semua dengan domah. Kita mulai. Perhatikan sini. Jika, tulis, jika mubtadanya mufrad, maka khobarnya pun harus mufrad. Dan marfu'nya dan marfu'nya dirofakannya atau dirofakannya ya, udah Pak Pendi, udah, dan dirofakannya, marfu'nya dan atau dirofakannya dengan domah, dengan domah tuh. Kalau mufrad kata tunggal, maka diropakannya dengan domah. Jika, terusin, mubtada'nya tasniyah, maka khobarnya pun bersifat tasniyah. Yang dirofakannya sudah dengan alif, tulis ALIF. Nih tadi masjidun, satu masjid, dua masjid, masjidani, jadi dani, dani lagi aja. Bisa ya? Sekali lagi, ini belum sampai kepada jamak ya, lebih dari dua disebut jamak ya. Ya, kalau mubtadanya jamak, jamak semua ya. Contohnya contoh yang tasniyah nih ya, yang diropakannya dengan, sekarang enggak pakai nama masjid tapi pakai isimnya isim isyarah.
yang dekat. Di sini contohnya. Ni. Ini dua. Artinya hadza ini satu, hadzani dua, ini dua. Bagus bacanya kolamani karena ditandain rofanya pakai alif. Kalau rofa pakai doma, ini tanda asli, ya. Tanda asli bagi rofa adalah doma. Tanda asli bagi rofa adalah doma. Rofa tidak harus pakai doma saja, kecuali hanya untuk mufrad yang kata tunggal. Tapi kalau dua, maka itu harus pakai alif rofanya. Tuh, hadani kolamani, ini dua pulpen. Iya, jangan pakai kolam ya, ntar katanya kolam renang apa kolam ikan. Pulpen aja sekarang mah. Ya, ini dua pulpen. Yang penting untuk nulis spidol juga boleh. Ya, ini dua ini isim bukan? Isimnya isim isyarah. Ini kalau jarak jauh zalika, ya. Tuh, jarak jauh isim isyarah. Itu tuh. Kan begitu bilangnya. Ini. Pakaian bini nggak ada yang utuh. Ya. Ini dan itu. Begini begitu. Pakaian bini nggak ada yang utuh. Pada sobek semuanya. Pak Pendi itu pakaian bininya sobek semua. Iya. Kalau nggak sobek ya bingung masuk tangannya ya. Dia kayak orang, aduh. Udah. Kalau tasnya tanda rofanya apa? Alif. Kalau mufrad tanda rofanya doma tanda asli tuh ya. Ini udah jam 10 sampai sini, tapi kita akan latihan, nggak usah ditulis. Yang penting udah ngerti ya. Pertama saya ingatkan kembali, setiap mubtada harus isim ma'rifat. Ma'rifat itu dikenal. Sedangkan mubtada harus sifatnya harus nakiroh yang masih umum. Gitu. Ya. Coba, ini gampang banget ya. Ini mubtada khobar. Jumlah ismiyah. Tolong dibaca sama Dian. Kitabu zalikal kitabu
Zalika isim isyarah jadi mubtada. Zalika jadi mubtada. Zalika isim isa jarak jauh. Itu Alkitabu jadi khobar. Itulah kitab, buku. Ya, ini nggak boleh kitaba. Zalikal kitaba. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Kenapa Pak Pendi? Harus bisa jawab. Harus, bukan doma, harus harus rofa. Ini disebut marfu. Marfu yang dirofakan. Ini nggak boleh kitabah karena dia harus marfu. Tanda rofanya adalah dhammah. Tanda asli. Kalau kita asli lawannya iya. Sedangkan di ini jangan palsu. Tanda aslinya rofa, alif itu tanda penggantinya, naibah. Ya, pengganti dari rofa, dari doma alif. Entar diganti dengan nun. Ya, rofa ditambah lagi dengan wawu nun. Jamak, pada jamak tanda rofanya adalah wawu nun. Kenapa? Karena isim jamak. Jamak menunjukkan arti lebih daripada dua. Pak, 2 sepotong jamak, 2 seperempat jamak, lebih dari 2 jamak. Pokoknya mah ya gitu. Zalikal kitabu mubtada khobar, subjek predikat. Ini zalika isim isyarah menunjukkan mufrad, tunggal. Ayo, kalau siapa yang tahu duanya? Kalau hada tadi hadani, zalika iya zalika ni. Ayo pakai ni. Kitabu jadi kitabani. Pokoknya mah asal bisa aja dulu ini. Kalau tadi hadani, ini ropanya dengan alif tanda ropanya sebagai pengganti daripada doma. Tuh, tetap dia harus kedudukannya ropa. Pak, kok ini hadani nggak hadanu? Gitu. Hadani itu menunjukkan ropa, marfu, sudah dirofakan. Ya, mubtadanya harus ropa dan kolamani juga rofa. Kok nggak kolamanu? Si Manu udah meninggal apa? Nggak salah. Kolamani itu pengganti dari dom. Nah, karena dia tasniyah, kata menunjukkan setiap kata menunjukkan 2, rofanya pakai al. Setiap kata tasniyah, rofanya pakai alif, bukan pakai dom. Mah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang mulai lagi. Simpani. Bentar.
ada Pak Sofian. Nggak enak. Ah? Ya. Lihat sini. Ini pakai perempuan ya. Siapa? Ah? Iya, Fatimata ni, awas, Fatimata ni berarti dua orang namanya sama, Fatimah. Iya, latani. Fatimatani adalah mubtada. Mubtadanya harus rofa, rofanya pakai alif karena isim. Jamilatani adalah khobar dari mubtada. Dia pun harus rofa, tanda rofanya dengan al karena dia Shadaqallahul azim. Gampang ditarkib ya. Sekarang kita bikin pakai bahasa Indonesia ya. Batu satu, batu yang keras itu, batu. Nggak usah pakai bahasa Arab, bikin batu. Batu satu, batu berarti ya. Sekarang bikin dua batu. Batu satu, kalau dua batu bata nih. Batu yang sama lagi harus rofa. Kan kita pengen khobarnya rofa nih ya. Batu palsu. Palsu imitasi maksudnya. Sekarang kalau dua falsani bisa tuh ya, dari mufrad ke tasni tania. Batu jadi batani. Batu palsu. Batu palsu, batani palsani. Jadi bingung Pak, palsani itu apa? Batu palsani, batani palsani itu apa? Ya batu, dua batu yang palsu keduanya. Ini pakai bahasa Indonesia tapi diarapin gitu ya, biar kamunya gampang ya. Siapa yang bilang kepala batu tuh? Udah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Apakah jumlah ismiyah itu, Pai? Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah ismiyah yang dimaksud dengan jumlah ismiyah adalah mubtada, subjeknya adalah isim, sifat, harus bermakrifat, dikenal, diketahui atau spesifik,
dan harus di marfu yang di rofakan. Terusin. Belum sampai khobar kan itu baru setiap mubtada harus ada khobarnya khobarnya atau setiap subjek harus ada predikatnya. Iya betul. Ya. Sifat khobar atau predikat harus isim, nakirah dan harus marfu. Iya. Khobar atau predikat itu mengikuti mubtadanya atau subjek. Jika khobarnya mufrad tunggal, maka khobarnya pun harus mufrad juga, tunggal juga. Iya. Tolong mulai yang dimaksud semua, buka yang dimaksud. Yang dimaksud dengan mubtada baca sama-sama sekarang. 1, 2, 3. Yang Dimaksud dengan jumlah ismiyah mubtada adalah terus baca semuanya. Ayo. Perhatikan yang namanya ma'rif. Tadi kalau mubtada harus ma'rifat. Tanda ma'rifatnya itu pakai alif lam. Ya. Itu ma'rifat namanya. Begini, kalau nakiroh masih umum. Ini kata nakiroh nih. Saya tulis ya. Nakiroh lawan daripada ma'rifat. Tun. Ini masih umum, artinya kota. Kota apa? Belum ada yang tahu. Umum. Tapi kalau kemasukan alif lam makrifat, ini al Madinatu, berarti Madinah kotanya kota Nabi. Ya. Yang ada masjid ada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak pakai alif lam namanya nakiroh. Tapi kalau pakai alif lam makrifat, diketahui, dikenal, khusus itu ya. Awas nih. Makrifat itu selalu ditandai dengan alif lam. Itu khusus, ditentukan, dikenal. Tuh. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya ini pakai the. Oke, kalau kita bilang man, buat mentret, men. Ini masih umum orang. Kalau the man udah khusus, dia itu udah dikenal. Gitu. The man from uncle. Apa uncle? Iya, uncle heroin ya. Ya. The sama dengan al. Nah, the ini bahasa Inggris tehe de, kita alif lam dengan al ya. Sekarang kalau nggak ada alif lamnya ini Madinah masih umum ya. Perlu disandingkan supaya jadi makrifat. Madinatun Jakarta, kota
Jakarta. Tapi kalau Madinah aja begini nggak pakai alif lam, kota, ya kota apa? Tuh, dimakrifatkan bisa dengan disandingkan. Tadi Madinatul Munawwaratun, kota yang cemerlang. Itu orang udah tahu. Kalau Madinah Munawwarah itu apa? Di tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dimakamkan di sana. Kalau enggak disandingkan harus pakai alif lam. Makrifat itu Madinah. Nah, ini juga bisa jadi makrifat tanpa alif lam, disandingkan Madinatun Jakarta. Disandingkan, udah tuh kenal tuh kita ya. Madinatun Bandung, udah jadi makrifat tuh Madinahnya, karena disandingkan dengan kata yang menjelaskan itu predikatnya. Ya, mubtada dan khobar telah kita bahas, namanya jumlah ismi karena mubtadanya terdiri dari isim. Insya Allah minggu yang akan datang, ahad yang akan datang, pertemuan yang akan datang, kita masih akan membahas jumlah ismiyah, belum fi'liyah, karena masih ada yang jamak dan jamak muzakkar dan jamak muannas yang belum kita bahas. Mubtadanya harus khobarnya harus mengikuti mubtadanya jamak, khobarnya pun jamak. Jamaknya laki-laki mubtada, maka itu pun harus laki-laki. Kalau dia perempuan mubtada jamaknya, maka jamaknya juga di khobar harus perempuan. Tapi semuanya harus marfu, dirofakan. Tanda rofaknya kalau mufrad harus dengan dom. Kalau tasniyah, kalau jamak nanti kita akan bahasnya. Wallahu a'lam bisawab, karena udah terlalu malam. Ya, udah